Halo Sobat Mutia TV, apa kabarnya? Semoga Anda sehat selalu. Kalau kita pelihara ikan ya, terkadang airnya itu kita buang begitu saja. Padahal ternyata dari air pemeliharaan ikan itu masih bisa kita manfaatkan untuk hal yang lainnya. Apalagi kalau kita mengambil airnya itu di tempat yang cukup atau di lokasi budidaya kita tuh sumber airnya terbatas. Kan sayang ya, udah kita ngambil air dari sumber air yang terbatas, terkadang kita ngambilnya juga pakai pompa, butuh listrik. Kalau tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, sepertinya ya sayang sekali. Nah, kita akan melihat di belakang sana ya, ada budidaya ikan dan limbahnya dimanfaatkan lagi untuk kebutuhan yang lainnya atau untuk budidaya dalam bentuk yang lainnya. Yuk kita lihat aja proses kegiatan yang ada di sana. Ini posisinya di bagian belakang. Jadi di sini ada budidaya ikan nila, ya, dengan diameter bak sekitar 4 meter. Ya, kita bisa lihat nila merahnya tuh cukup banyak. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam. Bapak lagi ngasih makan apa Pak? Ini ngasih makan ikan lele nih Mas. Ikan lele? Iya, pembesaran ikan lele. Ya. Ini kan Pak, ini pembesaran lele ini. Ya. Ini kan listriknya, apa namanya, airnya ngambil dari ini Pak ya, sumber air pakai pompa ya. Ya. Kan kayaknya sayang kalau kita habis pelihara ini terus kita nggak manfaatkan limbahnya gitu. Iya. Kalau di sini gimana Pak? Apa airnya ini langsung dibuang atau dimanfaatkan lagi nih? Ya, jadi begini Mas Firman. Di sini kebetulan kami memanfaatkan air sisa lele ini untuk budidaya ikan pakan alami Mas. Pakan alami. Budidaya pakan alami. Apa tuh Mas pakan alaminya Mas? Kutu air. Kutu air. Moina ya, Moina SP. Kemudian kami manfaatkan juga untuk pupuk. Pupuk ini kami kan mengembangkan ini Mas. Kenapa Mas? Nah, ini namanya pohon indigo vera, tanaman indigo vera. Oh yang ini ya? Ya, ini yang semua nih Mas. Ya, ini kebetulan kami mencoba untuk membuat terobosan untuk menggantikan bungkil kedelai, karena ini sumber protein nabati. Oh, jadi bahan baku pakan alami, jadi bahan baku pakan ya? buatan. Jadi nanti kita tepung, kemudian kita jadikan salah satu bahan baku pakan mandiri begitu. Siap. Jadi ini kita gunakan juga air ini untuk memupuk tanaman ini. Kalau ini tanaman induk Mas, kita juga gunakan untuk memupuk untuk yang tahap penyemaian, kemudian pembibitannya juga. Oke, itu ya, satu indigo vera. Satu indigo vera. Yang kedua lagi untuk Moina. Boleh lihat Mas di mana? Ya, Moina di sini. Jadi ini Moina ini prinsipnya dia ini kan memakan, ada 3 makanannya Mas. Satu fitoplankton, kedua bakteri, yang ketiga ini bahan organik. Oke. Nah, kita mencoba untuk mencari cara bahwa selain fitoplankton apa yang bisa digunakan untuk pakan Moina ini. Nah, kami berpikiran bahwa sisa limbah lele ini kaya akan bahan organik dan pastinya bahan organik dan bakteri. Kemudian kita coba Mas. Jadi yang air limbah lele yang merah, sudah merah seperti ini. Pertanyaannya, ini harus merah Mas ya? Ya. Jadi sejauh ini yang kami coba yang bagus itu merah ya. Yang merah yang merah ya. Jadi merah ini juga kita cuman kasih makan lele, nanti lama dari dia berwarna hijau kemudian coklat, lama-lama jadi merah. Jadi kami tidak menggunakan probiotik atau yang molase atau lainnya untuk membuat airnya menjadi merah. Tidak ada perlakuan khusus. Alami begitu alami saja. Cuma dikasih makan gitu ya? Iya, dikasih makan, ini jadi merah. Kemudian kita taruh di bak yang baru ini. Oh, jadi kalau ganti air daripada dibuang saja, kita tampung di bak yang baru. Tampung di bak. Jadi ini perbandingannya ya, perbandingannya 1:3 Mas.
satu untuk si Air budidaya. air merah bekas lele ini, kemudian 2/3-nya adalah air biasa. Air biasa. Ya, kemudian kita masukkan bibit moenanya. Alhamdulillah bisa berkembang ternyata. Nah, seperti ini. Saya cari gelas dulu Mas ya, Oh iya, untuk melihat yang itu. nah, lumayan. Meskipun tidak begitu banyak, tetapi kita bisa menggunakan limbah intinya, Mas. Daripada percuma dibuang, tapi kita bisa Iya, benar. kita bisa manfaatkan begitu ya. Baik, kalau untuk usaha gimana Mas? Misal usaha ikan, usaha moina ini, ya, dengan menggunakan limbah lele itu masuk Iya. apa enggak? Memang kalau hasil budidaya moina kalau menggunakan limbah lele ini memang tidak sebanyak kalau kita menggunakan makanannya itu fitoplankton. Jadi di sini kami juga menggunakan fitoplankton untuk budidaya moina, Mas, khusus. Oh, Jadi kita menggunakan chlorella sebagai sebagai makanan utamanya. oh jadi yang khusus pelihara Ada lagi. Oh, ini ada lagi. Ada lagi. Oke, siap Itu hasilnya lebih banyak memang daripada menggunakan limbah lele ini. bisa Ya. tuh kita bikin video nanti Pak. Ya, boleh. Heeh. Tetapi ini pun ya namanya limbah menghasilkan kan sudah lumayan banget Iya. daripada dia hanya dibuang kan Daripada begitu. dibuang kan, Ya, masih Ya. bisa dimanfaatkan. masih bisa dimanfaatkan. Untuk pelihara moina, dan moina ini adalah makanan bagi Larva ikan. larva ikan. Jadi kalau di sini kita menggunakan untuk yang pertama ikan gabus. Oh, ikan gabus ya? Ya, ikan gabus. Itu kemudian bisa juga untuk patin, untuk baung juga. Karena pakan alam ini merupakan salah satu komponen penting. Sebelum pakan buatan kita gunakan itu kita harus ada pakan alam. Jadi Sobat Botia TV yang di rumah juga ada budidaya ikan ya. Ini harus lele ya kalau untuk moina ini, atau nggak mesti lele? Ya, kalau yang kami coba ini baru lele lah yang baru lele. bisa untuk di ini ya. Maksudnya Iya. yang lain mungkin sebenarnya prinsipnya mungkin sama, cuman kami belum pernah coba dan sepertinya yang lumayan hasilnya itu lele ini. Iya, terus di sini juga dikasih starternya ya, Ya, dikasih starter. Jadi dia tidak bisa moina. numbuh sendiri, harus ada starter. Oh, nggak bisa tumbuh Ya, sendiri, nggak harus bisa, ada ada starter bibitnya. Terus ngasih makannya cuma pakai limbah lele itu Ya, ya? ini saja. Heeh. Jadi tidak diberi apa-apa lagi. Berarti sesimpel itu ternyata Sahabat Botia TV, pemanfaatan limbah lele bisa dipakai untuk banyak hal ya. Misal kalau untuk tanaman mungkin ya Sobat Botia juga sudah melakukan ya sebagian, atau mungkin sudah tahu ya. Tapi ternyata ini ada juga dimanfaatkan untuk pelihara kutu air, atau di sini kutu airnya adalah moina. Dan kita tahu banget yang namanya kutu air itu sangat dibutuhkan bagi pembudidaya ikan, terutama yang bermain di pendidikan 1 ya. Ya, benar Dan sekali. juga yang punya ikan hias. Ya. Insight yang kita dapatkan di episode kali ini adalah bahwa kita masih bisa loh memanfaatkan limbah dari budidaya ikan kita. Ya, di sini kita contohkan dengan budidaya ikan lele yang diintegrasikan dengan tanaman indigo vera, ya salah satu bahan tanaman yang bisa menjadi bahan baku alternatif pakan ikan di masa depan yang sedang digarap oleh BPAT Jambi, dan juga bisa untuk melakukan kultur moina, yaitu kutu air yang dimanfaatkan oleh pembudidaya ikan untuk pemberian makan pada fase larva maupun untuk ikan hias. Dan ini juga sesuai dengan program pemerintah ekonomi biru ya. Jadi prinsip ekonomi biru salah satunya adalah zero waste ya, atau tidak adanya sampah atau tidak ada limbah ya. Jadi kita menyesuaikan dengan prinsip zero waste yang tidak perlu kita pakai teori-teori yang terlalu mengawang-awang ya. Prakteknya adalah seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Mas Taufik atas waktunya. Sama-sama, Mas Firman. Ya, kita akan lanjut pada video berikutnya, yaitu pembuatan moina. Budidaya moina dengan menggunakan media chlorella. Kemudian baik, terima kasih. Tetap bersama Botia TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.